kalau untuk itu semua kita bisa lakukan dengan mudah dan murah, kenapa tidak untuk pendidikan? Apa yang menjadi hambatan? Saya rasa hambatannya bukan di teknologinya, bukan di platformnya, bukan di penggunanya, karena kita sudah menjadi pengguna. Hambatannya adalah di kekakuan kita di dalam melanjutkan institusi analog non-digital. Mengulang cerita tahun 99 dulu, awal reformasi, kami bersama almarhum Pak Adi Sasono menyadari bahwa reformasi Indonesia ke depan tentu harus diperkuat dengan pendidikan dan menyiapkan manusianya untuk manusianya bereformasi. Jadi kami menyiapkan satu program yang waktu itu kita sebut sebagai distance learning, pendidikan jarak jauh, masih menggunakan CD-ROM. Lalu hubungan internetnya kita menggunakan warnet yang waktu itu masih ada banyak tempat secara umum maupun di kampus-kampus umumnya ada warnet. Jadi kita membuat satu jaringan melalui warnet dengan CD-ROM sebagai konten dan satu program seperti sekarang ini ada program degree yang bisa dilakukan. Kami bekerjasama dengan Malaysia yang memberikan secara persahabatan teman-teman di Unitar waktu itu konten yang mereka sudah kembangkan dan kita bisa modifikasi. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah pada waktu itu rupanya Indonesia belum terlalu siap. Kami punya inisiatif ini kita sampaikan kepada Universitas Terbuka untuk mereka sebagai institusi yang menjalankan, dan mereka sendiri juga belum siap. Sehingga akhirnya kami harus membuat yayasan sendiri dan kita harus lakukan sendiri dengan segala keterbatasan karena kami tidak punya jaringan internetnya gitu ya. Jadi waktu itu bandwidth besar hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan media besar waktu itu, dan harus ada semacam rundingan lah mengenai bagaimana bisnis yang harus dilakukan. Bisnis itu kadang-kadang tidak mudah karena kita misinya misi pendidikan dan sosial, sementara pemilik bandwidth internet besar itu tentu berbisnis ya. Kompromi ini agak makan waktu juga. Nah, yang kami ingin tekankan di sini, jadi warnet waktu itu kita tempatkan sebagai tempat bertemu para pengguna jasa pendidikan distance learning ini, sehingga ada tatap muka di situ. Jadi kalau mau saya sebutkan itu semacam tempat diskusi, berbagi pendapat, berkenalan di warnet, ya. Lalu selain juga tempat tutorial. Jadi di situ mereka bisa membahas isi tugas-tugas maupun diskusi. Jadi pertemuan gabungan antara warnet sebagai tempat bertemu itu juga dengan distance learning ini menjadi satu konsep kami gitu ya. Sekarang ini warnet nggak diperlukan lagi. Kita bisa direct access melalui semua gadget yang ada masuk dalam digital system yang ada. Menurut hemat saya pribadi, kita kehilangan satu step yang waktu itu kita siapkan dengan kontak person dengan warnet sebagai tutorial center. Itu yang saya harapkan UIC tetap mempunyai satu ruang untuk manusia tetap bertemu, berbicara, berbincang, berkenalan, ya, sambung rasa, sambung hati, sambung pikiran, begitu. Yang itu lalu dilanjutkan, diperkuat dengan teknologi digital untuk kelanjutannya, begitu. Jadi ini cerita tahun 20 tahun lebih itu berulang dan alhamdulillah sekarang terwujud dengan Pak Laude dan teman-teman dari KAHMI semuanya gitu ya, sehingga ini kita mudah-mudahan ke depan ini menjadi untuk generasi milenial X dan Z dan Alpha ke depan nanti. Program digital ini sudah jadi apa ya, sudah sekarang ini kalau tahun 25 tahun yang lalu itu masih sebuah angan-angan dan teknologinya baru dikembangkan dan boleh dibilang masih mahal. Sekarang ini sudah menjadi komoditi ya, komoditi umum gitu ya. Jadi sudah bukan isu lagi bahwa digital teknologi ini menjadi hal yang dianggap apa ya? Dianggap mewah, dianggap barang yang masih harus dimasukkan, ditambahkan di dalam kehidupan kita. Karena keseharian kita menggunakan digital platform untuk belanja, untuk berkomunikasi,
untuk bersilaturahim malah begitu ya. Kita tidak lagi datang berkunjung kemarin itu mudik, tapi kita menggunakan digital. Jadi udah ada dalam kehidupan kita. Jadi menjadi pertanyaan buat saya, kalau untuk itu semua kita bisa lakukan dengan mudah dan murah, kenapa tidak untuk pendidikan? Apa yang menjadi hambatan? Salah satu hambatannya bukan di teknologinya, bukan di platformnya, bukan di penggunanya, karena kita sudah menjadi pengguna. Hambatannya adalah di kekakuan kita di dalam melanjutkan institusi analog non-digital gitu sebagai satu keharusan dalam kita menata kehidupan masyarakat ini. Menurut saya itu agak ironis gitu ya, karena di dunia komersial itu bisa dengan mudah dan cair, tapi di dunia pendidikan kok tidak secair itu. Apa dibalik itu semua? Saya nggak bisa jawab, tapi silakan nanti teman-teman untuk memberikan jawaban yang lebih baik. Dan menurut saya ini sudah menjadi keharusan, dan UIC adalah pionir sebelah sini, dan mari kita teruskan misi dan perjuangan ini. Terima kasih.